Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat kelas 5. Bagaimana kabar kalian hari ini? Beni doakan semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Kali ini kita akan belajar pada pembelajaran ketiga, tema 2, subtema 1. Sebelum mengawali kegiatan belajar hari ini, yuk kita sama-sama berdoa agar ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat dan membawa berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang fungsi kata tanya dan penjelasannya dalam bahasa Indonesia. Sebelum masuk materi lebih dalam lagi, kalian baca dulu ya teks bacaan dengan judul Hari Menanam Pohon yang ada pada buku siswa tema 2 halaman 23. Nah, kalian sudah membacanya? Yuk kita simak materi tentang kata tanya lebih dalam lagi. Pengertian kata tanya. Kata tanya adalah kata yang dipakai dalam kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu, baik itu orang atau benda, perbuatan atau tindakan, keadaan atau situasi, dan lain sebagainya. Sedangkan kalimat tanya adalah kalimat yang di dalamnya terkandung sebuah pertanyaan kepada pihak lain yang diajukan untuk memperoleh jawaban dari pihak yang ditanya. Ciri-ciri kata tanya sejatinya memiliki ciri-ciri yang sangat spesial yang membedakannya dari kata-kata yang lain. Adapun ciri-ciri dari kata tanya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kata tanya selalu diikuti dengan tanda tanya pada akhir kalimat. Kemudian ciri yang kedua adalah kata tanya biasanya terletak di awal sebuah kalimat tanya. Dan ciri yang terakhir adalah kata tanya seringkali diikuti atau ditambahkan dengan imbuhan sufiks kah, seperti apakah, siapakah, dimanakah, kapankah, dan lain sebagainya. Fungsi kata tanya. Kata tanya apa? Berfungsi untuk menanyakan benda atau sesuatu, keadaan atau perbuatan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan isi atau pokok bahasan. Jawaban dari pertanyaan yang menggunakan kata tanya apa adalah benda atau sesuatu, pengertian maupun penjelasan tentang hal yang ditanyakan. Contohnya, apa kegiatan yang dilakukan pada bacaan Hari Menanam Pohon? Jawabannya, kegiatan yang dilakukan yaitu menanam pohon. Kemudian, kata tanya siapa? Berfungsi untuk menanyakan orang atau pihak yang terlibat. Jawaban dari pertanyaan yang menggunakan kata tanya siapa adalah orang atau pelaku serta pihak yang terlibat sesuatu hal yang ditanyakan. Contohnya, siapa yang melakukan kegiatan menanam pohon? Kegiatan menanam pohon dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Kemudian ada kata tanya kapan. Berfungsi untuk menanyakan waktu terjadinya sebuah peristiwa atau kejadian. Jawaban dari pertanyaan yang menggunakan kata tanya kapan adalah waktu kejadian terjadinya sebuah peristiwa atau kejadian yang dapat berupa jam, hari, tanggal, bulan, atau tahun. Contohnya, kapan diperingati Hari Menanam Pohon? Jawabannya, ya betul, Hari Menanam Pohon diperingati setiap tanggal 28 November. Kemudian ada kata tanya di mana, kemana, dan dari mana. Kata tanya di mana, kemana, dari mana berfungsi untuk menanyakan tempat berlangsungnya suatu peristiwa, lokasi yang akan dituju, tempat yang sedang digunakan atau yang telah didatangi. Jawaban dari pertanyaan yang menggunakan kata tanya di mana, kemana, atau dari mana adalah tempat berlangsungnya suatu peristiwa atau kejadian, lokasi yang akan dituju, tempat yang sedang dipakai atau yang telah didatangi. Contohnya, di mana kegiatan itu dilakukan? Jawabannya, kegiatan menanam pohon dilakukan di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Kemudian selanjutnya ada kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa berfungsi untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa terjadi. Jawaban dari pertanyaan yang menggunakan kata tanya mengapa adalah penjelasan tentang sebab atau alasan sebuah peristiwa yang terjadi.
dan ditandai dengan pemakaian konjungsi atau kata hubung karena atau sebab. Contohnya, mengapa kita harus menanam pohon? Jawabannya, kita harus menanam pohon karena untuk menjaga kelestarian lingkungan dan ketersediaan oksigen tetap berlimpah. Kemudian ada kata tanya bagaimana. Kata tanya bagaimana berfungsi untuk menanyakan keadaan atau kejelasan tentang sesuatu hal, cara atau proses pengerjaan sesuatu. Jawaban dari pertanyaan yang menggunakan kata tanya bagaimana adalah penjelasan tentang keadaan, cara atau proses terhadap sesuatu hal yang ditanyakan. Nah, yang terakhir ada kata tanya berapa, yang berfungsi untuk menanyakan banyak, jumlah, atau satuan. Jawaban dari pertanyaan yang menggunakan kata tanya berapa adalah banyak, jumlah, atau satuan tentang sesuatu hal yang ditanyakan. Contohnya, berapa saudara yang ada dalam keluarga tersebut? Jawabannya, jumlah saudara Edi adalah 5 orang. Nah, seperti itulah ya penjelasan mengenai fungsi kata tanya dan penjelasannya dalam bahasa Indonesia. Semoga bahasan yang disajikan dengan contoh-contoh tersebut memudahkan sahabat kelas 5 untuk mempelajari dan memahami fungsi kata tanya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran-pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.